Kecuali mungkin kalau bermain di MDL dengan global ban masih bisa keluar. Oh, setuju. Possibility-nya masih ada. Semoga nanti clean-nya bisa kembali ya setelah patch ya. Kalau ada patch. Kalau ada update untuk dia ya. Kalau ada special ini ya, update ya untuk Clean. Tapi kembali ke draft pick. Ada Angela Chow dan juga Luoyi yang di ban. Barats juga dibuang. Harit first pick untuk Cadera. Melepaskan Harit dan Nathan yang bakal diadu harusnya. Kabuki, dia punya satu chance untuk memilih antara satu pick Roger atau Nathan yang bakal dia bawakan. Harit yang terlepas. Geek Farm langsung mengamankannya untuk Cadera. Tapi trade-nya apa nih Profesor KB? Itu dia permasalahannya, trade-nya harus benar-benar yang powerful. Dan kali ini, kalau mau bawain Fredrin, possibility-nya masih ada. Mengingat bagaimana Fredrin dan bahkan plus satu hero-nya Nathan loh masih yang terlepas. mungkin bisa ke Nathan, ini sangat-sangat tinggi potensinya untuk Tapi dibawakan. Apakah Nathan yang terlepas akan diamankan? Tapi itu Matilda. dia, Matilda. Untuk Aura. menambah bensin agresif early game dari Aura. Karena mengingat Fredrin, kalau misalkan sendirian, Ya. dia nggak bakal seagresif itu, tapi kalau bareng sama Matilda yang bisa ngepoke, yang bisa bawa temennya satu dengan Guided Wing, itu bakal mempermudah dia untuk bisa main agresif berdua, nggak sendirian. Oke. Dan bahkan kalau misalnya kita lihat kali ini, kembali lagi menutup ke arah chip itu adalah pilihan yang tepat. Menutup ke arah Hellcat juga pilihan yang tepat. Cuma memang Profesor KB tidak bisa pungkiri ketika dua band tersebut, mereka harus melepaskan satu sosok yang cukup mahal. Tapi membawakan Baxia, rotasi cepat untuk Geek Farm. Ini 3 hero pick early banget. Ada Harit, Baxia, terus juga ada Vexana. Ini lengkap banget sih untuk early game temponya. Ini early game-nya sama-sama nabrak gak sih, Prof? Udah pasti, tapi kayaknya lebih galakan Geek Farm harusnya dengan posisi seperti ini. Karena Matildanya juga shieldnya nggak bakal 100%. Pasti bakal kepotong gara-gara pasif dari Baxia Mark efek life band gratis. Yang bisa memotong regen dan shield. Sehingga Matilda nggak maksimal di early game. Harus ada hero jawaban. Nathan kah dari Kabuki? Pick ketiga sebelum menuju ke banning phase keempat dan kelima. Mengingat Nathan yang masih terbuka dengan bebas. Dan Baxia sekalipun bisa tembus. Karena theory of everything dari Nathan. Theory of everything dari Nathan ini yang mungkin tidak bisa dibendung dan mungkin sekarang bisa jadi pilihan untuk para pasukan dari tim Aura. Atau mereka bawa Roger lagi juga boleh Wah, sih. Yuzong. Mereka mau nutup ke arah backline, mereka menuju ke arah Vexana, mereka fokus ke arah Aboy. Iya, ini aku suka sih approach dari Aura ya. Membawakan adanya Yuzong yang membuat seseorang kayak salah fokus. Ya, karena mereka akan ke arah belakang. Iya. Lini belakangnya yang bakal keganggu banget. Besar banget kemungkinannya. Vexananya yang bakal terancam. Iya, karena belum terlihat sangat jelas gameplaynya seperti apa. Jadi itu penasaran. Oke, tapi Mungkin kalau gameplaynya udah terlihat, itu nggak akan penasaran. tapi lebih penasaran gak sama komennya Balowski yang bilang kalau Aran paling jago di MPL ID. Dulu hanya main sama minion, sekarang dia bisa team fight, split push, dan mekaniknya juga oke. Itu terbukti. Lengkap. Benar. Ini bisa dibilang yang improve-nya paling kelihatan nih. Semenjak season 12 kemarin ngajak Kak Pai buat gak lolos playoff. Wah, bener sih. Kalau masa season sebelumnya ya. Iya. Tapi sekarang, wih Aran dengan tatapan tajam. Wah ini Mata udah Yuzong itu. kebetulan ya. Tadi kan kita lihat Aran emang gak senyum. Iya. Tapi sekarang ini udah mode mata tajam. Ini tau gak bilangnya apa? Apa Izin tuh? serius bang. Izin serius bang. Waduh. Izin serius dulu bang. Izin serius gak baca komen. Nah itu tuh biasanya tuh. Itu dia. Makanya itu teman saya salah satunya tuh dulu yang main jungler sekarang sempat beralih ke gold lane, ke mid lane beberapa kali. Saya suka apa main mid lane gabut. Itu makanya. Sekarang ada satu hero lagi yang akan terbuka. Minotaur. Minotaur ditutup, Florin ditutup, hero-hero favor untuk Balowski. Tapi masih ada beberapa hero seperti Ruby yang bisa dibawakan juga untuk Oke. menangkap ke arah dari Matildanya. Oke, kalau ya Iya Hazel. Hazel, Wah. nggak apa-apa. Hazel gak main. Nggak apa-apa dari pemegang retri jadi pemegang gendang nggak apa-apa. Karena semangatnya kan tetap tersalurkan kepada teman-teman dari Geek Farm yang penting. Bener. Bener. Tapi ya, Tapi itu agak drop say. ya nggak apa-apa jadi jimat. Oh iya. Oke, Jimat Moskov, kemenangan. Brody di band. Tidak ada Moskov juga Profesor KB. Dan Nathan masih terlepas loh. Dan kalau menurut aku, ini kalau mereka dipaksa pakai cloud, tahu nggak biar apa? Biar kalah di laningnya. Iya, Dipaksa Kari juga kalah di laningnya masalahnya. Nah, Jadi ini benar-benar kayak jawaban yang udah ditutup dari awal, menyisakan nanti satu pick yang bakal dimunculkan di last pick mungkin untuk Kabuki.
Jadi kira-kira siapa nih yang bakal dipick untuk kontes ke arah Haritnya? Mid laner dulu mungkin untuk beradu dengan Vexana. Akan ada satu hero mungkin. Kembali diperkuat tapi Cloud. Ya kan, bener gak? Dipaksa pakai Cloud. Dipaksa sih. Dipaksa, Prof. Tapi menurut aku Nathan juga not a bad option sih, Profesor. Iya, masalah utamanya adalah karena di sini Haritnya for sure bakal menangin lane. Tapi kalau melawan dari Kabuki. Tapi kalau ngomongin Nathan, Momochan, Ya. soal itu sih aku nggak setuju kenapa. Kenapa tuh? Nathannya ini kan pertama udah kalah laning di early game. Oke. Dia nggak punya manuver cepat untuk farming. Bedanya sama Sebenarnya Cloud, iya. masih punya. Tapi satu-satunya yang bisa meng-cancel Harit dengan Zaman Force dan juga Chrono Dash itu Nathan, dan hampir semua god laner itu Interference, kan? setuju gara-gara interference. Interference kan sebenarnya. Skill dari Nathan yang membuat gravitasi dari Harit itu bergoyang sedikit. Yes. Agak jadi ini ya, tergoyahkan Haritnya. Tapi ya mungkin Cloud adalah pilihan yang sudah dimantapkan oleh Sandy Lucas untuk Kabuki. Tapi last two picks untuk Geekfam mengarah ke arah Ruby lagi dan lagi. Dan Franco Baloy. Baloyski kembali dengan hero yang sangat-sangat powerful, yang sangat dia sukai juga. Franco yang sempat muncul di MPL Indonesia season 10 setelah Baloyski hengkang dari Onyx Philippines menuju ke Geekfam untuk pertama kalinya. Ya. Dan last pick untuk mid lane dari Aura. Apakah memang akan membawakan entah itu Novaria atau Valentina atau bahkan masih ada Faramis? Faramis ya. Ya, ini at Opsi. least biar Kabukinya sustain sih, Be. Tapi entah kenapa kayaknya banyak banget fully hero yang bisa dibawakan oleh Yeskiel. Tapi Novaria bisa menjadi salah satu opsi yang meyakinkan kalau nanti Franco bakal diganggu. Tapi enggak, dia belok ke Farsha. Wah, Farsha dengan adanya memang sih tidak ada yang bisa langsung loncat ke lini belakang, Be. Iya, tapi banyak banget Tapi banyak cancellationnya. cancellation. Ada satu Baxia Shield Unity, ada Iron Hook juga, Efek Terrified bahkan. ada efek Terrify, bahkan Guardian. Wow. Yang tentunya bakal mengganggu dari lini belakangnya. Lini depan tidak ada yang aman sama sekali. Untuk teman-teman dari Aura, harus ada penjagaan ketat untuk bagaimana Farsha ini dengan Feather Airstrike-nya. Ini sih draft dari Aura bener-bener berani banget untuk di game yang ketiga. Wah, Eternal Guard-nya sih bakal ngeganggu juga nih Itu efek knock dia. up. Banyak banget cancellation-nya, Ruby termasuk. Yes, bahkan gak cuma skill, tapi apakah Kabuki juga akan bisa bermain dengan aman di game ketiga? Satu sama. Ini adalah kesempatan untuk Aura bisa mendapatkan babak playoff mereka. Atau bahkan Geekfam membuat Aura ketar-ketir karena naganya dikandangin. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go menuju ke dalam Lane of Down. Yang akan menentukan nasib kali ini gak cuma dari Aura, tapi juga Geekfam yang sudah mulai dikejar. Dengan skor 1 sama yang disamakan di game kedua, sekarang yang mau aku lihat adalah positioning nanti dari seorang Yeskiel ketika membuka satu buah Feather Airstrike. Baloy akan bermain secara agresif dan bakal dihentikan pergerakannya. Itu dia. Lihat, ini dia Yeskiel yang saya tunggu. Yeskiel atau Sin dulunya yang bermain dengan agresif, Profesor. Tambah lagi untuk pemilihan emblemnya dia milih Rapture ya. Dia udah pasti bakal memberikan penetration tambahan secara adaptif yang di-convert menjadi magic penetration. Tapi Baloyski seperti biasa akan mengganggu. Ya mungkin Baloyski bakal jadi target juga untuk Rapture dari emblem pemilihannya Yeskiel, termasuk dengan lini depan Ray yang harus berhati-hati karena jarak dari Yeskiel akan sangat jauh di belakang. Alright. Flicker. Oh, Baloyski early game pressure. Dan bahkan Profesor dia nggak pakai ini loh. Dia Pull yourself. nggak pakai pull Enggak. yourself. Dia benar-benar harus nunggu cukup lama untuk flicker ini miliki. 2 menit pasti ya jatuhnya ya. Yes. Oke, dan sementara memang satu buah flicker yang cukup mahal untuk menghindari pengejaran dari beberapa pemain Aura. Sementara Ray terkena efek Terrify dan Aran bersama dengan kawan-kawan Aura. Tapi nampaknya Gugun datang di depan sana. Langsung ada macingan yang mantap from Baloyski. Kali ini berhasil menangkap Gugun, tapi tidak adanya pelodihan membuat Gugun masih bebas berkarya di depan sana. Oh, untungnya Gugun disengage ya. Kalau tadi Gugun lanjut maju ke depan, yang terancam adalah Aboy-nya. Entah flicker atau bahkan mungkin Baloyski yang bakal jadi korban, itu pun possible terjadi. Karena Aboy tadi muncul di hidungnya. Iya, Gugun pun udah level 4 soalnya. Emma Pendant? Awaran. Kali ini langsung coba dimakan oleh Luke dan juga Aboy.
Dengan tidak adanya arah, tidak adanya backline insurance untuk para pasukan tim Geek Farm untuk diacak-acak ini akan menjadi keuntungan untuk tim Geek Farm. Tapi nampaknya di sana Abe masih mantap. Satu momen kill kembali terjadi dari sosok seorang YSKL. Dan nampaknya YSKL still survive. Meanwhile, what the retribution from Gugun. Again and again, Gugun, big Gugun. Wow, itu dia power dari Gugun. Dengan satu buah retribution meskipun positioning dari Yeskiel yang tidak bisa untuk membackup pemain-pemain dari Aura. At least mereka masih mengamankan satu objektif di awal ya Profesor KB. Iya, dan sedikit mempompa bagaimana Kabuki dengan EXP-nya. Karena ada freeze yang terjadi di bottom lane, tapi ternyata Yeskiel Harus menjadi korban keganasan karena Yeskiel udah tidak ada lagi flicker untuk bisa diselamatkan. Dan menuju ke arah Gugun. Ironhawk. Untuk menembakkan ke arah Gugun ini masih terlalu lama. Ingat, Gugun kali ini memiliki press wall tempat ke Baloski yang akan termakan begitu saja. Satu poin kill akan seperti didapatkan. Pelarihan. Nampaknya mereka fokus ke arah Luke. Karena mereka sadar Baloski akan pasti tumbang. Oh, tapi bakal coba dikejar kali ini. Sementara Baloy mencari. Kalau nggak aman ternyata. Memang manusia itu dibuat dengan balance, Profesor. Retrinya jago, tapi kalau kebentuk ya udah urusan dia tuh. Ya, dan Ray kayaknya ingin berusaha untuk mengejar ketertinggalan by level. Untuk menjauhi juga level dari Gugun. Agar nanti battle retribution-nya sedikit diunggulkan untuk Ray. Untuk Geek Farm juga. Tapi Kali ini dia punya 2 purple buff. Jadi kerugian Prof tadi tuh, look-nya yang tumbang loh bukan Baloy. Sebenarnya makin dapetin keuntungan kan. Karena XP lanernya sama-sama tumbang 1 kali. Aran juga mendapatkan hal yang serupa. Tapi masalah utamanya adalah karena Baloyski kayak punya nyawa tambahan dan dia punya flicker lagi jadinya. Iya. Dia makin susah buat ditangkap untuk sekarang. Ya, oke, dan kita akan melihat lagi-lagi permainan agresif masih dibawakan oleh Baloy. Meskipun berkali-kali ya, dia hampir aja bisa di pick up oleh pemain-pemain Aura. Tapi ya ini yang harus dilakukan sama Baloy. Dia bawa Franco yang punya combo dengan Ironhawk dan juga Bladihan. So metode pick off-nya harus berjalan dari Geek Farm. Dan bahkan kalau bisa kita lihat kali ini, kondisinya bahkan kalau aku melihat Aura punya chance lebih besar untuk di arah objektif. Sebenarnya iya. Tapi masalahnya Baloy-nya ini juga mulai menutup jalannya dari Yawi sih, Ranger Mas. Ya karena itu dia, Yawinya bisa nge-cancel Bloodihan. Ya, tapi kita belum lihat permainan yang cukup agresif juga dari Yawi. Lebih ke arah babysit di landingnya dari seorang Kabuki nih. Ya. Ngomongin soal item kayaknya Cadera udah selesai duluan dengan Starlium Sight. Dan seperti yang tadi di-mention sama Momo-chan, walaupun Gugun ketinggalan 1 level, tapi dengan permainan 4 lawan 4, masih ada kemungkinan Aura mendapatkan objektif ini. Oke, Yawi tadi bakal join di area rumputan ya. Sementara Baloy Akan coba dipasang begitu saja, last one hari, terpakai free hit, terserangnya Skill press form. Kali ini tidak ada, Gugun yang bahkan harus tumbang. Membuat para pasukan dari tim Aura, mereka kehilangan 2 playernya. Nah, akan menjadi yang ketiga, Aran. Tidak ada jalan untuk pulang, triple kill from Kadera. Lihat, loncat ke sana, loncat ke sini, ini dia Kadera, anak kancil. wow, anak kancil yang tiba-tiba datang join team fight dan rela untuk melepaskan turret di area bawah Profesor KB. Harit, itulah alasannya kenapa setiap kali tim yang ada di red side atau di second pick, ban Haritnya. Karena Harit begitu powerful, tim fight jangka panjang pun akan dijalankan dan lihat Cadera di mid lane. Alright, Kadera masih bisa selamat mundur ke arah belakang. Tidak berhasil di-take down oleh Yeskiel dan kawan-kawan. Tapi Gesit space- banget dia. Tapi space terlalu banyak gak sih Profesor KB buat Kabuki juga di area bawahnya? Masalahnya tapi Kabuki masih terlalu jauh untuk mencapai power spike tertingginya. Dia butuh Golden Staff, dia butuh Corrosion Sight, bahkan dia butuh Rose Gold Meteor untuk menghindari damage dari Cadera. Dan itu mungkin yang bisa dilakukan oleh Kabuki sekarang adalah makanin dua lane di area midnya juga. Sementara perbedaan net worth akan diungguli dari sisi Geek Farm. Perbedaan sebanyak 2.000, hampir menyentuh 2.000 dipegang oleh Geek Farm di menit yang ke-6. Dan lihat, dari Cak Dera terlalu bebas. Bahkan satu buah Feather of Heaven sudah diamankan di tangan dari Cak Dera. Unggul 1 item dibandingkan dengan Kabuki. Yang seharusnya Kabuki saat lagi juga akan memiliki regular spear. Tapi di satu sisi lainnya, Yeskiel first itemnya Lightning Truncheon. Ini yang cukup menarik, karena kita tahu sendiri, udah nggak ada lagi combo Clock of Destiny dan juga Lightning Truncheon. Oh, emang Vendor berikan seorang Yeskiel dikombinasikan dengan adanya Apai. Blasted from Kabuki. Tidak berimpact terhadap sosok seorang Ray. Bahkan Gugun harus mundur ke arah belakang. Karena sosok Kadera tidak bisa dipendu kembali. Mega kill. Itu dia yang gue bilang. Kadera gak bisa dipendu. Damage through damage-nya full instant masuk ke dalam. Dari seorang Gugun. Ini bener-bener gak ada yang bisa megangin kakinya Cak Dera sih Profesor KB. Ya nggak ada stopper pasti. Matching mania gagal kali ini ya. Waduh, tapi setidaknya memicu Purify. Jadi nggak ada battle spell untuk Yawi Escape. Hanya akan ada Guided Wing.
Dan thanks to Athena Shield untuk Gugun, tapi bukan untuk sisa pemain dari Aura. Itu yang Gugun bisa ketangkep. ngebadanin, tapi nggak dengan sisanya. Gak lama juga. Yang Nggak lama sebenarnya juga. yang ketangkep Yawi tapi yang dedekan yang nonton di ML Arena ya. Udah pasti. Iya. Aduh, cukup mengejutkan tentunya, tapi yang seperti Profesor KB bilang, yang bisa nahan badan ini cuma Gugun. Sementara Aran itu gampang banget dipuk dengan adanya, lagi-lagi, Chronodes dan juga kita tahu, Baloy hampir aja bisa menangkap Karayawi yang gak punya Purify. Iya, Kadang-kadang Kak Synchrovision itu di ujungnya aja kena loh bro. Makanya. Iya, Di ujungnya dong itu kena loh. hentakan terakhirnya itu ya. Iya, sebelum dia meletek di tengah itu biasanya kena juga. Dan bahkan kali ini dengan Turtle 2 didapatkan Geek Farm, makin melambung jauh terbang tinggi bersama dengan Kadera. Wah, Cadera sih. Ini benar-benar menjadi tombak tertajam dari Geek Farm setelah memenangkan laning di area gold. Dan sekarang invade jungle mulai dilakukan oleh Ray dengan tujuan untuk menekan Gugun agar levelnya tidak imbang ketika Lord fight nanti. Ya, tapi ternyata dari Ray tidak akan menggunakan retributionnya untuk mengambil ke arah orange buff yang dimiliki oleh Gugun sekarang. So far memang masih cukup aman dengan adanya orange yang didapatkan. Tapi masalahnya objektifnya ini nggak aman untuk Aura. Mereka udah mulai ketinggalan, makin banyak lagi dari perbedaan network, tapi Gugun Oke, di depan sana Gugun menangkap Kadera. Mudah ke belakang, dapatkan Purify-nya juga masih bertahan di depan sana. Purify Gaming, press-portnya dihindari. Tapi tidak akan dilupakan oleh sosok seorang Aran yang bakal mencoba menangkap Kadera. Masih coba untuk bertahan, Kadera benar-benar menjadi target utama dari para pasukan tim Aura yang terselamatkan. Tinggal sisanya, mereka tinggal menyelamatkan dirinya masing-masing dan Aura mereka kehilangan target. Objektif target mereka buyar ketika Mania. Mantap! Balaiski berhasil mendapatkan satu. Gugun menjadi korban kedua kekanasan dari tim Geek Farm. Oh my god, sudah lama kita tidak melihat Flicker Branko, Mania mantap. wow, satu flicker yang mahal dari Baloyski membuat Aura semakin mudah untuk ditumbangkan di game yang ketiga kali ini. Dan bahkan Cadera lagi-lagi tidak akan memberikan space yang banyak untuk Aura bisa masuk ke area jungle ya. Karena invasinya udah mulai dilakukan sama pemain-pemain Geek Farm. Iya, dan Kabuki gagal untuk mendapatkan snowballing pertamanya. Kabuki gagal untuk mendapatkan poin kill utamanya karena tadi Ray dia nggak tumbang sama sekali. Dia 1 titik HP lagi, bener-bener 1 HP left. Dia masih bisa untuk mundur dengan Baxia Shield United. Lihat mengesalkan Baloy tapi Circling Eagle. Oke, coba dipaksa. Dengan adanya Ray di depan sana masih bisa kabur untuk mundur ke arah belakang yang mungkin akan cukup merugikan bahkan menurut aku di tangan Geek Farm. Dia memaksakan retribution untuk orange buff. Oke, dan masalahnya dari sisi Gugun pun ini tidak sekuat di game yang kedua juga ya Profesor KB. Iya, walaupun udah punya Athena Shield tapi lagi dan lagi ya Caderanya udah 3 item komplit. Dia udah punya Holy Crystal juga. Cadera nungguin banget Purify-nya di momen ketika dia terkena Petrify. Furious Dive combo dari Aran. Jadi Aran perlu effort lebih nih. Gimana caranya memicu Purify tersebut agar dikeluarkan terlebih dahulu sebelum tim fight besarnya hadir. Dan mereka jangan sampai lupa kalau kondisi mereka dari tim Aura masih butuh kemenangan untuk kali ini. Untuk bisa membawa mereka ke babak playoff. Tapi lihat Baloyski hilang arah. Udah juga Skill. Fokus ke arah Gugun. Kabuki kembali lagi datang dengan Kadera free hitter banget sana. Baloyski hilang. Gugun juga menjadi korban kekerasan tim fight yang terjadi. Kadera mencari mana Skill. Purify Gaming save the day. Tapi Kabuki berhasil membuat Aran dan kawan-kawan mencatat seorang Kadera. Kabuki masih bertahan di depan sana. Aura, walaupun keuntungan mereka sudah dapatkan dari shutdown Kadera, tapi ini nggak membuat mereka bisa melanjutkan pergerakan yang menuju ke arah Lord. Satu buah conceal play yang dibuka sama Baloy dan ketika Iron Hook-nya miss Profesor KB, itu langsung dibalikin keadaannya sama Aura. Mereka tahu tidak akan ada inisiasi yang bisa dibuka sama Baloy ketika memang Iron Hook-nya miss. Dan ketika Cadera udah nggak punya satu buah Purify untuk menghalau Petrify yang dibuka sama Aran, ini udah bakal sulit untuk Cadera teamfight di area yang sekecil itu. Ya lagi dan lagi ya, ini Purify adalah kuncinya. Ya. Cadera nggak boleh mengeluarkan Purify-nya terlalu terburu-buru bahkan sebelum tim fight dimulai. Karena kalau Cadera mengeluarkan Purify secepat itu, udah pasti semuanya bakal jump in ke belakang dari Geek Farm. Baloyski, Aboy, dan Cadera yang gak punya escape mechanism udah pasti bakal dimakan dengan cepat. Entah dengan Aran, Yeskiel, atau bahkan Kabuki. Ya itu jadi satu poin kill yang mahal sih sebenarnya, shutdown yang mahal juga ya dari Cadera. Dan sementara Aura kali ini mereka tahu mereka bisa kontes ke area Lord yang pertama. Tapi mereka harus cari kepala dulu nih, kira-kira siapa yang bakal di pick off? Geek Farm? Apakah memang dari Geek Farm, dari Baloyski terutama ingin mencari satu buah Iron Hook
Tapi masalahnya tidak semudah itu. Kalau memang ada satu Iron Hook yang tertangkap, ini harus ada follow up cepat dari pemain-pemain Geek Farm. Ya, ditambah lagi kalau misalnya Baloski mau ngeluarin flicker Itu dan dia. Body bagaimana mantap! Baloski! Berubah segalanya menjadi lebih indah untuk para pasukan dari tim Geek Farm. Tim fight pun masih coba terjadi, tidak ada power of retribution. Para pasukan dari tim Aura mereka kehilangan arah, distraction cuma dilakukan tapi tidak berarti. Karena the power of retribution masih ada di tangan Ray. Sedangkan para pasukan dari tim Geek Farm memaksa menuju ke arah Kabuki. Battle dari image dari belakang, Purify Kami, in a blast for defensive. Masih dipaksa dan Kabuki menjadi korban ketiga keganasan para pasukan Geek Farm. Ini bencana! Wow, dan bahkan kita melihat satu buah flicker yang meskipun tadi tidak mengenai Iron Hook-nya ke arah Kabuki, tapi yang udah kita bahas, Profesor. Ada efek sana. Tapi nampaknya arah di depan sana bakal coba dihantam oleh seorang Luke. Best turret mereka telah pecah. Kadera membuka dengan ansaman Ford. Fokus ke best turret, kami lihat apapun yang terjadi. Mulai sedikit terdistract dengan adanya Kukun. Tapi sang Geek Farm, The King Slayer, membuat jalan sang naga lebih panjang menuju ke babak playoff. Once again West of Farm. Geek Farm kembali mengukuhkan posisi mereka di babak playoff. Masih tentunya menjadi batu sandungan untuk sang naga. Benar-benar tidak tergoyahkan. Dan sang naga akan kembali dikandangkan di hari yang pertama. Geek Farm kejam, sudah bukan Revamp. Karena mereka menunjukkan konsistensi di placement yang lebih aman. Mereka makin mengkokohkan diri untuk melaju ke babak playoff. Menunggu siapapun placement yang ke-6 untuk menjadi lawan mereka nantinya. Wah, Franco dari Baloyski menjadi jawaban. 2 tarikan maut karena ada I'm Offended dari Luke juga yang menjadi luka baru bagi sang naga. Mancing mania mantap adalah